Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiku Ramos. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi induk invalid di info GTK. Apa saja penyebabnya? Oke, tapi sebelum kita masuk di videonya, silahkan klik tombol subscribe di channel Ardiku Ramos. Jangan lupa loncengnya juga ya, tentunya biar nanti tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkait dengan dunia pendidikan, informasi. Oke, kita lanjut masuk di materinya. Solusi sekolah induk tidak valid di info GTK. Nah, ini segera cek di info GTK. Bagaimana solusinya jika sekolah induk kita itu tidak valid di info GTK, dan ini cukup riskan sekali ya, terutama ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Dan ini nanti yang akan saya buat tutorial adalah info GTK saya sendiri, jadi tentunya nanti bisa untuk referensi juga, dan bagaimana solusinya nanti setelah kita melihat video yang akan saya tayangkan ini nanti. Konsepnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada data sekolah induknya atau kosong. Yang kedua, status induk terdaftar lebih dari satu sekolah. Nah, ini ceknya di mana kok lebih dari satu sekolah? Yang ketiga, NUPTK invalid atau kosong. Yang keempat, jam mengajar kurang dari 6 jam pada sekolah induk. Jadi ini adalah penyebabnya, tidak validnya induk kita. Oke, kita langsung eksekusi saja, masuk di Google. Jadi kita googling. Tentunya kita login info GTK itu dengan email yang sudah diverifikasi di Dapodik di sekolah induk. Kebetulan punya saya adalah invalid, jadi status validasi invalid atau tidak valid. Apa saja penyebabnya? Yang pertama tadi adalah NUPTK, tidak adanya data induk sekolahnya. Ada nggak induknya tadi? Data induknya ada, jadi dipastikan ini ada. Yang kedua, status induk terdaftar lebih dari satu sekolah. Nah, ini status induk terdaftar lebih dari satu sekolah ini kita ngeceknya di mana? Mungkin sudah banyak yang tahu juga ya, tapi ini adalah informasi yang terbaru, yaitu 2021 pada bulan-bulan ini. Tentunya untuk persiapan kita mendaftarkan diri nanti di P3K atau ASN, dan tentunya juga nanti ada pembukaan CPNS. Nanti di video berikutnya saya akan mengulas informasi terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K atau CASN terbaru, dan bagaimana caranya, informasinya dari mana. Nanti saya akan membuat video tentang itu, insya Allah nanti next dari setelah video ini. Jadi status induk terdaftar lebih dari satu sekolah ini di mana kita ngeceknya? Nah, kita ngeceknya adalah kita googling lagi. Ini nggak usah kita tutup, kita langsung masuk di sini. Kita klik di sini, yaitu SIM PKB. Kita masuk di SIM PKB ya. Kita pencarian data GTK, jadi kita mencari data GTK. Jadi klik SIM PKB, googling pencarian data GTK. Nah, di sini kita tulis nama kita. Kita tulis nama kita. Nah, ini kebetulan punya saya satmingkalnya ada 3. Yang pertama, SMP-nya sama tapi terkoneksi dan aktif. Yang kedua ini di PKBM atau lembaga semi formal, atau pokoknya PKBM ya, paket itu. Kebetulan saya juga tutor. Ini terkoneksi tapi tidak aktif di SIM PKB. Padahal ini sudah saya sudah koordinasi dengan dinas pendidikan bahwasanya untuk induk saya itu cuma 1, tapi ini servernya data GTK masih seperti itu, masih terbaca 3. Untuk yang paling bawah itu
tidak terkoneksi atau belum terkoneksi tapi aktif peserta PKP dan aktif di SIM PKB. Ini kebetulan adalah UKG saya yang pertama, tadi nomor UKG saya yang pertama. Ini sudah saya keluarkan dari MGMP mata pelajaran saya. Jadi solusinya kalau ini banyak ya, kita jangan sampai tidak menyinkronkan atau ngecek juga atau koordinasi dengan dinas pendidikan. Jadi kita tidak boleh mengeksekusi ini sendiri atau kita bertindak tidak sesuai dengan aturan, tapi tetap kita koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten atau kota terkait. Jadi jangan sampai kita itu melangkah sendiri begitu. Jadi kita koordinasi terus dengan dinas pendidikan terkait dengan data Satmika dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi, jika di sini kok masih terdapat dua lembaga tapi double atas dan bawah, yang satu terkoneksi dan ini juga terkoneksi. Jadi dalam artian ada dua lembaga yang terkoneksi ini. Saya sudah koordinasi dengan dinas pendidikan dan induk saya sudah satu, tapi server masih membaca ada dua lembaga yang double. Jadi ini membutuhkan proses, jadi jangan sampai khawatir, ini membutuhkan proses. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan guru, tentunya ini adalah server dari pusatnya, masih memproses ya, seperti itu. Kita masuk lagi di yang tadi, kita cek juga. Jadi peminjamnya sudah jelas ya, status induk terdaftar lebih dari satu sekolah. Jadi ini punya saya invalid itu gara-gara ini. Yang kedua, yang ketiga NUPTK invalid atau kosong. Kebetulan saya belum mempunyai NUPTK, jadi NUPTK saya kosong. Jadi belum punya NUPTK, masih dalam proses pengajuan. Jadi ini bisa dicek. Kita lanjutkan lagi, yang keempat adalah jam mengajar kurang dari 6 jam pada sekolah induk. Nah ini, jadi dari empat sebab ini, jika satu saja kurang maka akan invalid. Ini jam saya, kita cek juga. Jam saya kebetulan di sini juga nggak masuk ya, belum masuk. Total jamnya juga tulisan jam ini. Tapi rata-rata untuk guru non PNS itu seperti ini ya. Biasanya seperti itu. Jam saya terbaca ini, di jam saya ini adalah 5 kali 4, 20 jam. Punya saya ada 20 jam. Jadi terbaca seperti ini. Jadi masuk. Nah, solusinya pertama ya, tidak ada data sekolah induk. Jadi nanti solusinya koordinasi dengan dinas kabupaten atau kota. Nah ini yang ngurusin pribadi masing-masing ya, tapi tentunya tetap koordinasi dengan operator sekolahnya. Jadi jangan melangkah sendiri. Yang kedua, status induk terdaftar lebih dari satu sekolah, itu juga koordinasi dengan dinas kabupaten kota dan operator sekolah. Jadi ini kota dan UPS. NUPTK invalid atau kosong. Lah ini pengajuannya tadi seperti itu. Tadi ini mengajukan lagi proses. Kalau di sekolah swasta itu bisa, tapi kalau sekolah negeri mungkin aturan di beberapa daerah ada yang tidak sama ya kebijakannya. Tapi tentunya untuk sekolah negeri sementara ini belum bisa. Yang keempat, jam mengajar kurang dari 6 jam pada sekolah induk. Lah ini kita untuk yang nomor 4 ini kita menghubungi operator sekolah. Jadi kita lihat dari mulai jam pelajaran kita sampai kelas kita yang kita ampuh, kita koordinasi dengan operator. Kita masuk lagi. Kita lihat lagi di sini invalid ya. Jadi penyebabnya punya saya tadi ada dua. Yang pertama karena induknya terbaca lebih dari satu di akun GTK atau SIM PKB. Yang kedua karena belum mempunyai NUPTK.
Oke, mungkin untuk informasi cara melihat atau solusi jika sekolah induk kita tidak tervalidasi atau tidak valid, itu seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video kali ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Salam jekek, salam Ardiko Ramos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.